Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak lan Ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati lan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali lagi ngaji malam Kemis. Mugi-mugi bisa rutin, pandeminya cepat rampung. Yang penting panjenengan itu divaksin, kecuali yang lagi kena COVID kemarin masih tunggu 3 bulan. Bahan sampun apa dereng, Mbah? Ya, nanti nyusul. Ibu-ibu sampun vaksin apa dereng, Bu? Buktinya pundi? Bapak sampun? Ki orang ngeyelan loh. Pak Hartono sampun, Pak. Pak Parji karo jarum suntik wae angele. Berjarum wae kok wedine luar biasa lho. Coba meneh iki. Sek 66 sampun vaksin nggih. Pak Kasno sampun, Pak. Pun lengkap napa? Kurang satu? Baik. Baik. Vaksin itu jadi sebab untuk membentuk imun, terutama herd immunity. Jadi lingkungan itu nanti komunitas itu punya ketahanan. Minimal itu ada 80% terpenuhi. Misalnya tiang warak nggih 80% sampun vaksin, 20% misalnya karena darah tinggi macam-macam nggak bisa divaksin, itu nanti sudah terlindungi dengan 80%. Kalau cuma 20% yang vaksin, masalah itu. Namun kalau sudah ada 80% yang belum divaksin itu masih terlindungi, ya, termasuk anak-anak itu bisa terlindungi karena sudah ada 80% itu yang divaksin. Makanya DS belum berani buat kajian itu kalau nggak ada vaksin itu. Alhamdulillah kemarin pas Kemis diadakan vaksinasi dengan jenis Sinovac. 700 orang ikut. Bahkan yang saya kira sudah divaksin ternyata belum, termasuk kokam-kokam itu. Kemarin baru ikut. Bu iki arek jaluk sembako paling itu, melu gue paling. Nanti yang kedua bulan Oktober akhir. Mudah-mudahan ada dosis 1 juga. Jadi jenengan yang belum dosis 1 bisa ikut, nanti kita lihat perkembangannya. Karena jadwalnya kali puskesmas niku sing angel. Ya, kalau puskesmas kemarin bilangnya hari Jumat tanggal 22 Oktober. Mudah-mudahan kita bisa ubah. Nanti biar ada dosis 1 dan ada dosis 2. Dosis 2 berarti sisa yang kemarin yang 700 ikut yang dosis 2. Yang dosis 1 itu yang belum. Mungkin karena kemarin kena COVID
atau mungkin pas lagi periksa kemarin darahnya tinggi, tensinya tinggi. Nah, mudah-mudahan besok kembali normal. Nah, kalau Gunung Kidul sudah 80% lebih, ya mungkin kembali normal lagi, tempat wisata buka, aktivitas yang lain-lain itu bisa berjalan seperti biasa. Namun kalau panjenengan sekarang itu nggak divaksin, sekarang di Wonosari itu supermarket besar itu nggak boleh masuk kecuali ada vaksinasi loh. Dengan bawa kartu atau pakai aplikasi Peduli Lindungi. Kalau nggak ada itu, mau belanja pun nggak boleh. Ya, itu nggak boleh itu, nanti suruh pakai barcode, di scan baru boleh masuk. Kalau enggak ya jenengan beli di warung-warung kecil, nggak bisa dapat murah di supermarket besar seperti Pamela. Jadi pokoknya mudah-mudahan bisa manut, bisa taat aturan, ya sesuai dengan ya peraturan pemerintah. Bahkan besok-besok jenengan mau dapat bantuan pun itu harus pakai vaksin. Kalau nggak dapat bantuan lagi loh ini semuanya kan muka-muka bantuan semua ya. Seorang tak jelas itu. Ini Pak Bupati turunin surat ya, tobat. Kemarin ada yang mau usaha aja ada syarat vaksin, akhirnya vaksin juga. Jadi kan ngurus SIM itu sesok ya ngurus SIM jenengan mau diperpanjang orang yang dua vaksin, wes dikon mulai loh. Cuma ngurus itu aja Pak. Perpanjang SIM Pak polisi minta jenengan itu mana bukti vaksinnya Pak. Nggak ada. Siap-siap. Nah, saya nggak mau banyak ngomong sesok ini. Tobatmu dewe. Orang Jakarta bilang itu masalah buat lo, bukan gue. Itu masalahmu sendiri Pak. Kalau ngiyel-ngiyelan ya kayak gitu. Baik. Kita bahas masih tafsir surat pendek 3 surat favorit. Iki wis tak bagi wingi. Siapa yang belum dapat? Sekaliannya sampun mau. Nah, nanti yang berikutnya aja ya, baru kita siapin lagi ya. Kita bahas tentang surat Al-Falaq. Hafal napa mboten niki? Apa surat Al-Falaq? Depannya apa? Wal falak, wal laili idza falak, gitu. Apa al falak? Qul a'udzu birabbil falak. Sekarang ikuti kula tuntun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, katakanlah
Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Al-falaq itu maknanya subuh. Al-falaq itu dari kata biji yang terbelah. Subuh didekati dengan kata itu dikarenakan kalau subuh tiba, malam itu jadi terbelah. Terbelahnya setelah gelap, datanglah terang, terang, lan terang. Iya tak? Kalau sudah masuk subuh setelah itu gelap apa terang? Terang. Kemudian berlindung dari kejahatan makhluknya. Makhluk itu ada yang jahat, ada berupa hewan, ada jin, ada benda. Manusia ada nggak yang jahat? Ada. Ini umum di sini ayat ini. Dan dari kejahatan malam, wa min syarri ghasiqin, dari kejahatan malam, kejelekan malam, idza waqab, apabila telah gelap. Karena ada yang buat kejahatan di saat gelap, Pak. Kalau siang-siang dia nggak berani, walaupun ada juga yang nekat pas siang-siang. Ada orang yang nyolong itu biasanya malam hari toh, Pak. Namun siang ada nggak? Wah, ada. Itu Masjid Jenderal Sudirman itu siang-siang ampli ini hilang. Siang-siang loh itu, Pak. Itu maling itu nggak mikir masjid atau nggak mikir apa, pokoknya ada aja diambil itu. Siang, Pak. Tapi rata-rata itu kejadiannya pada malam hari. Uang selingkuh biasanya awan apa? Kenapa, Mbah? Kita biasanya gelap-gelap ya, Pak. Dicari seperti itu. Rata-rata malam. Perampok keluar. Ya, malam itu, Pak. Ada duit kecolongan itu malam. Ada yang tokonya bobol, itu malam biasanya. Kejahatan pada malam hari. Terus yang keempat, ayat keempat, dan dari kejahatan tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Berarti ada ilmu sihir, bukan ilmu, ada sihir. Bahasa Jawa ini apa, Pak? Kenapa, Mbah? Bahan. Kita yakin dua ilmu sihir ini si Mbah ini. Apa sihir apa? Oh, itu penglaris. Ada bentuknya penglaris ada. Ada tukang sihir yang atau santet itu bisa membuat suami istri cerai. Bisa membuat laki-laki jadi narik istri orang gitu, bisa. Ada cerita kayak gini tuh, Pak. Tiba-tiba istri orang itu kepincut dengan laki-laki lain loh, padahal suaminya ada. Wonten ceritanya. Wonten. Nah, itu ada yang pakai ilmu sihir. Ada yang mau jago apa? Hah? Jago RT? Apa lurah? Lurah? Wah, backingannya itu, wah, tukang sihir yang pokoknya yang punya ilmu sakti, punya ilmu hitam, yang paling jago Gunung Kidul pokoknya nomor 1 nih. Nah, bul-bul ini media.
suatu tempat nanti macam-macam sih. Ada yang pakai kain mori tak? Ngerti tak Pak kain mori tak? Tiba-tiba keluar dari rumah, lihat di tangga, lihat depan pintu, ada kain mori ini. Apa-apaan kain mori ini di sini? Tanda-tanda itu ada yang mau nyantet itu di situ. Ada sihir itu ada Pak. Karena realitanya ada yang kena sihir, ada yang kena santet, ada yang kesurupan. Realitanya ada, nggak bisa realita ini diingkari Pak. Jadi kan nggak bisa bilang itu, wah itu penyakit biasa aja kok, bawa ke dokter. Buktinya ada yang kesurupan, dokter nggak bisa ngobati. Ada yang nggak bisa ditangani dengan medis Pak. Terus ayat yang berikutnya ini yang kita bahas. Dan dari kejahatan orang yang hasad, orang yang benci ketika dia itu benci. Kita sudah bahas sampai halaman 95. Saya bahas halaman 97 saja. Ini kita bahas bagaimana kita sendiri biar sifat hasad, tidak senang pada orang lain itu hilang. Kadang itu dalam masalah-masalah sepele loh Pak. Ada yang punya HP baru nggak senang. Kitanya nggak senang Pak, walaupun nggak nampakkan itu. Ada yang punya kulkas baru, kitanya nggak senang, kita di rumah panas banget gitu loh. Ada tetangga punya motor anyar gitu, atau motor kreditnya keluar lah. Kita juga panasnya bukan main. Ada tetangga yang buka toko, jualannya sama. Yang punya toko sebelumnya itu muaranya luar biasa, atau mungkin punya warung sama. Situ sudah ada soto, sini soto lagi coba lihat. Sama-sama lagi namanya soto mbahan. Orang emosi gimana coba Pak lihat. Pasti jenengan itu wah ki golek masalah saya iki. Padahal rezeki orang kan beda-beda. Betul nggak? Ada sama-sama jual sate Pak. Satenya ada di Warak, satenya lagi ada di Blimbing sana itu Pak. Rezekinya sama Pak. Bapak, rezekinya sama atau tidak? Sini ada nasi goreng, di sana juga ada nasi goreng. Rezekinya sama? Gitu, Pak, sama nggak? Ya wes yang jual sama, namanya sama. Sini Pak Parji, sana Pak Parji juga. Sama rezekinya Pak. Atau sini Pak Parji, sana Pak Hartono. Jualannya sama, rezekinya sama Pak? Enggak. Jatah rezeki masing-masing beda. Nah, untuk mengatasi kayak gini, sikap kita bagaimana? Kiat ketiga adalah selalu bersyukur dengan yang sedikit. Selalu apa? Bersyukur dengan apa? Yang banyak apa yang sedikit? Ibu-ibu pingin yang banyak apa yang sedikit? Pinginnya dulu loh, pinginnya banyak. Orang situ orang ngopo. Pingin duit 1 juta apa 100.000? Nah, itu mata duitan semuanya tuh. Pasti milih banyak. Di sini Allah suruh memerintahkan bersyukur dengan yang apa? Sedikit dulu. Alhamdulillah kalau 1 juta dapat ya alhamdulillah. Kalau 100.000 alhamdulillah juga. Namun kita itu biasanya belajar dari yang sedikit dulu Pak. Kalau yang sedikit rajin disyukuri, pasti akan bersyukur dengan yang banyak. Coba kita lihat hadisnya. Dibaca Rudi.
Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira." Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Taib. Man itu siapa saja. Di sini tidak berlaku tidak dipilih-pilih orangnya. Tidak dipilih daerahnya mana. Semua diperintahkan bersyukur. Bukan orang kota saja, bukan orang Wonosari saja, wong pelosok, warak juga sama. Bukan hanya orang yang tinggal di kota seperti Jogja yang kemajuannya luar biasa, orang desa juga sama. Disuruh untuk bersyukur. Maka Nabi SAW katakan, "Malam yashkuril qalila." Siapa yang tidak bersyukur dengan yang qalil, dengan yang sedikit, lam yashkuril katsira, maka dia akan sulit bersyukur dengan yang banyak. Man ini dalam istilah wong Arab itu artinya kalimat syarat. Ada kalimat syarat disebutkan dulu, terus ada jawab syarat. Jawab syaratnya di sini setelah disebutkan sebenarnya siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, jawabannya dia akan sulit bersyukur dengan yang banyak. Berarti kita buat sebaliknya. Kalau dia sudah bersyukur dengan yang sedikit, pasti akan bersyukur dengan yang banyak. Nah, apa hubungannya di sini dengan hasad? Kok bersyukur dari yang sedikit, Pak, Bu? Karena biasanya kalau sudah mensyukuri yang sedikit, ya sudah, orangnya itu nerimo. Nerimo pandu. Sudah apa yang diberi sudah dapat 100.000, alhamdulillah. Ditambah lagi dia syukuri lagi, alhamdulillah. Dampaknya apa? Ya nggak cari-cari lagi, nggak terlalu banyak nuntut. Misalnya ini, jadi suaminya proyek, pulang malam minggu, bawa pulang berapa, Pak? 1 juta? Berapa ibu-ibu? Bojone bawa pulang berapa? 1 juta nggak ada? Boten, berapa, Pak? 300. 300 itu habis berapa hari? Yang pegang duit ini siapa, Pak? Iya, habis berapa hari? 1 jam. 1 jam habis. Coba lihat keadaan kalau istri tadi dapat 1 juta dengan keadaan cuma dapat 300.000. Kalau keadaan 1 juta biasa, keadaan 300.000 juga biasa, alhamdulillah. Namun kalau keadaan nih pas dapat 1 juta luar biasa senangnya, kalau dapat 300.000 muring-muring, marah besar. Nah, itu nanti tandanya kurang kurang apa, Bu? Nerimo. Berarti Bapak cari istri yang bagaimana, Pak? Apa ora golek meneh to? Yang ada ya dididik, ya sudah nerima keadaan kayak gitu. Ini ya, kalau dia sudah bersyukur dengan yang sedikit, dia nggak terlalu mikir-mikir yang banyak, Pak. Ada tetangga punya sesuatu, dia juga biasa-biasa saja. Walaupun cuma dapat penghasilan 1 minggu 300.000. Karena sudah nerima, nggak mungkin benci pada rizki orang.
Itu yang ketiga. Terus yang keempat, baca. Selalu memandang orang yang di bawahnya dalam masalah dunia. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi, falyanzur ila man huwa asfala minhu." Jika salah seorang di antara kalian melihat orang lain diberi kelebihan harta dan fisik atau kenikmatan dunia lainnya, maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya. Nah, jika kita lihat ada orang yang punya banyak harta, maka kita jangan lihat dia terus. Namun pandangilah orang yang berada di bawah kita, alias orang yang lebih susah. Jangan lihat terus orang yang lebih sugih. Jangan lihat terus orang yang lebih kaya. Kalau di dalam hadis di bawahnya disebutkan, kalau lihat orang yang kayak gitu terus, yang kaya terus, ya, akhirnya tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Maka disuruh lihat apa, Pak? Orang yang di bawah. Kalau kita punya motor yang 20 juta itu apa? Motor apa ya, Pak? Ya wes Scoopy. Di bawah Scoopy motor apa? Mio. Nah, itu misalnya. Misalnya ada yang punya motor Mio, jangan lihat-lihat orang yang punya motor Satria, motor Moge, motor ini, motor itu. Dia lihat di bawahnya Mio lagi, Pak. Apa? Di bawahnya Mio apa lagi? Masih ada tak? Ya motor-motor second itu. Motornya Pak Parsi motor apa wih? Dia lewat depan saya tanya, ini motor apa, Pak? Ternyata khusus untuk ngarit saja itu, golek pakan. Wah, pinter motornya itu, stangnya aja langsing. Tuh, kalau yang punya Mio itu lihat tuh motornya Pak Parji itu ada itu loh. Itu bersyukur banget tuh. Lihat, ternyata masih ada yang motor kayak begini ya. Padahal ada motor bagus dia itu. Yesus pakai negal itu, pakai ngarit itu kayak gitu. Maka lihat-lihat yang di bawah. Tujuannya apa? Supaya makin bersyukur. Sama juga wong sugih juga sama, Pak. Rumahnya sudah kayak istana. Jangan lihat yang punya istana lebih mewah lagi, jangan. Lihat yang apa? Ya wong susah. Dia sudah punya macam-macam. Jangan lihat ini, nggak pernah puas, Pak. Wes duwe mobil, lihat lagi, itu ada yang punya pesawat itu. Iya, kalau sudah punya pesawat, minta lagi yang lebih daripada itu, Pak. Dia punya rumah tingkat 2, lihat lagi, ternyata ada yang punya rumah tingkatnya 10. Sudah punya tingkat 10, lihat lagi itu ada yang punya penyangkar langit itu ada. Nggak akan pernah puas. Nah terus yang kelima lagi, gimana kita atasi hasad? Yang kelima, halaman 98. Banyak mendoakan terus. Banyak mendoakan kebaikan pada orang yang mendapatkan nikmat, karena jika mendoakannya kita akan dapat yang semisalnya. Baik, doakan. Kalau lihat orang lain dapat nikmat, gak usah benci. Dongake, Pak. Nanti kalau kita doakan, mungkin entok yang semisal loh, Pak. Dapat yang semisal, mungkin kita lebih bagus lagi. Coba kita lihat dari sini dulu ya.
Hadisnya dari Ummu Darda radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Kullama da'a li akhihi bi khairin, qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin." Dibaca artinya. Doa seorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab atau terkabulkan. Di sisinya ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya kepada saudaranya. Ketika dia berdoa kebaikan kepada saudaranya, malaikat tersebut berkata, "Amin, engkau akan mendapatkan yang semisal dengannya." Baik. Kalau ada yang mendoakan kebaikan, maka nanti dia akan mendapatkan yang apa, Pak? Semisalnya. Dia doakan temannya itu terus sehat. Ya, mungkin panjenengan sehat terus nggih. Sama nanti akan balik juga, Pak. Berarti nanti kita dapat apa, Pak? Sehat. Kalau di sini dikhususkan bi dhahril ghaibi, artinya doanya diam-diam. Tidak perlu orang lain itu tahu. Malam-malam dia doakan, atau pas sholat, ada sholat 5 waktu dia doakan. Wah, ada temannya pas lagi masuk rumah sakit. Wah, ada yang mungkin lagi kesusahan. Wah, ada yang kayak pandemi kayak begini, usahanya bangkrut. Wah, ada yang kayak pandemi kayak gini, tokonya tutup. Terus didoakan, Pak. Ya Allah, mungkin kancaku ini, ya Allah, dibukakan pintu rizkinya. Doanya nanti balik ke kita lagi. Malaikat nanti bilang, amin, ya Allah kabulkanlah. Terus malaikat bilang, walaka bimislin, engkau akan dapat yang semisalnya. Semisal apa? Doa tadi. Berarti doakan orang lain itu kita tidak akan pernah rugi. Maka kalau lihat ada tetangga punya motor baru, itu nggak kayak, Pak. Walaupun awalnya tadi mau nggak senang, toh, ganti doa. Ya Allah, mugi-mugi kendaraan itu apik, selamat terus. Sesuk ya aku entuk siji ya Allah, gitu. Gitu didoakan terus. Bisa nggak doakan kayak gini, bapak-bapak, ibu-ibu? Ibu-ibu, sakit mboten, Bu? Kok kayak berat banget ya dia? Bisa, Pak Parji? Nah, doanya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Sing dipahami, jenengan pahami apa? Doanya bebas. Terus yang terakhir, yang keenam di antara kiat untuk menghilangkan hasad. Coba dibacakan. Di antara kiat untuk menghilangkan hasad, sebagaimana disarankan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, adalah orang yang hasad melakukan hal yang bertolak belakang dengan niatan hasadnya. Hal ini tentu saja akan menghilangkan hasad dari dirinya. Contoh yang dimaksud Syekh Mustafa Al-Adawi adalah ketika kita tidak suka pada seseorang karena ia punya barang baru, berilah hadiah kepadanya agar hasad dari diri kita hilang. Yang paling minimal yang dilakukan adalah mendoakan yang punya barang baru tersebut kebaikan dan keberkahan. Baik. Kita kalau benci sama orang, Pak, berarti hasadnya ganti dengan balas lawannya. Kan biasanya pikiran kita tuh, oh itu pokoknya saya nggak senang dengan dia, saya nggak senang dengan barangnya. Ganti dengan yang baik, Pak. Jadi dengan beli sesuatu, kasih dia hadiah lagi. Biar rasa nggak senang itu hilang, karena dilawan. Jangan rasa nggak senang itu dituruti terus. Kalau dituruti terus, sakit hati terus, Pak. Ada yang penyakitnya itu stroke, itu bukan gara-gara yang lain, itu cuma nggak senang saya sama teman itu ada.
Ada yang hatinya sakit terus. Cuma gara-gara lihat tetangganya itu punya sesuatu. Kalau punya perasaan kayak gitu, balas itu dilawan, bukan dituruti. Kalau dituruti, yo tetap sakit. Sakitnya itu di mana? Sakit banget itu ya Allah, sampai drop banget itu loh. Dilawan. Ya, kasih dia hadiah, didoakan, gitu. Jangan malah dengan yang nggak senang terus. Oh, saya nggak senang, saya nggak senang, saya fitnah dia, saya benci dia, saya gibahin dia, saya gosipin dia. Wah ya orang rampung-rampung. Mau rampungnya tadi dilawan, balas dengan kebaikan. Semoga hati-hati kita bersih dari sifat hasad. Allahumma amin. Wallahu alam bishawab. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Minggu depan tetap ada seperti biasa, Ji. Datang diam-diam aja, nggak usah ini lapor-lapor ke orang lain gitu. Ini kalau kebak di sini ditutup meneh, nggak boleh kajian. Ada lagi yang bertanya, monggo. Ada yang mau bertanya langsung? Iki kangen ngaji apa ora ta iki? Oh, kangen snack paling. Ada bertanya? Dari Zoom ada yang resen? Buatan? Sebentar, dari ini ada barangkali. Belum ada yang resen? Zoom? Belum? Bapak ada yang bertanya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dikasih mic. Mau nanya Ustaz. Ya. Tadi kan doa kebaikan akan kembali kepada yang benar ya. Iya. Kalau sebaliknya berarti juga balik ya Ustaz? Kalau doa jelek belum tentu. Tapi doa jelek bisa jadi kena kita sendiri. Karena doa itu nanti naik ke langit, langit tolak balik ke kita. Bisa. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan juga kan orang celaka toh, akhirnya Allah tolak itu, balik lagi, mantul lagi gitu loh. Bisa. Siapa lagi? Zoom, ya silakan. Ada suara nggak? Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Begini Ustadz, bagaimana caranya menghadapi orang yang justru hasad sama kita gitu? Nah, Kemudian, justru hasad ke kita ya, terus? ya. Kemudian yang kedua, jika orang tersebut sombong, bolehkah kita membalas kesombongan Enggak. orang tersebut? Enggak dibalas sombong. Sombong dibalas kebaikan. Adapun kalau orang itu hasad ke kita, ini berarti cara mengatasi dia ya, biar nggak nyerang kita dengan hasadnya ya. Saya jelaskan nanti di pertemuan berikut. Di antaranya Bu, itu perbaiki iman, kuatkan zikir, terus berbuat baik ke orang yang hasad tadi. Jadi ada orang nggak senang ke kita toh, kita kasih dia sesuatu. Saya contohkan, ini kemarin ada yang nanya saya, ada yang punya usaha itu masalah. Jadi ada tetangga itu, tetangga rumah itu buat warung, warungnya itu makan parkir tetangga.
yang makan parkir tangga ini salah sebenarnya, karena ngambil parkir orang ya tak? Kalau jenengan ada yang ngambil parkir orang sama-sama jualan, jenengan setuju nggak? Hah? Setuju nggak? Enggak kan? Nah, yang punya rumah ini, yang punya lahan, nggak setuju ada tetangga kayak gitu. Ternyata yang punya, yang langgar tadi itu, dia punya tukang parkir. Tukang parkirnya itu dia pecat. Nah, terus dibilangin itu, awas loh Pak, yang punya warung yang tadi melanggar aturan dulu. Dia beritahu ke rumah yang tadi yang punya lahan, Pak, hati-hati loh Pak, tukang parkir itu bisa jadi marah sama jenengan loh. Dia bilang itu, nanti dia buat gambar-gambar sesuatu, artinya jenengan awas loh, kena santet itu. Berarti kan sudah nggak senang loh. Nah, saya bilang, Pak, waktu itu yang tanya ibu, istrinya, Bu, cari orang tadi itu, yang tadi yang nggak senang, dicari dia itu, tukang parkir tadi yang dipecat tadi itu, cari dia, ngobrol baik-baik, ngasih dia sesuatu, karena kan asal nggak senang kan dari dia kan, bicara baik-baik dengan dia, terus rampungkan masalahnya, kalau ada pekerjaan lain ya dikasih. Kalau enggak ya kasih dia sesuatu, mudah-mudahan bisa tenang, akhirnya enggak jadi kasih santet tadi. Ya, jadi kalau ada orang enggak senang, itu jangan dibalas juga enggak senang, namun dibalas baik gitu loh. Nah kalau dia dibiarin tetap kayak gitu, wah itu lama-lama dia bisa pakai main-main ilmu hitam loh itu kan. Karena sudah enggak senang sama orang. Jadi di antara solusinya ya balas kejelekan itu dengan kebaikan. Berarti kalau ada orang yang hasad, balas hasadnya dengan kebaikan. Gitu. Satu lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Kalau misal ada orang yang hasad, terus suka kasih, kalau mau dibahasakan itu kekerasan verbal gitu, Ustaz. Yeah. Tapi ini udah dilakukan bertahun-tahun gitu, Yeah. Ustaz. Sampai kayak berakibat jadi penyakit mental ke seseorang kayak gitu, karena sudah merasakan puluhan tahun disakiti dengan perkataan kayak gitu, Ustaz. Apakah salah jika kita menjauhkan diri dari orang tersebut, Ustaz, demi menjaga kesehatan mental juga, Ustaz? Masih ada hubungan keluarga nggak? Iya, Ustaz. Sebenarnya ini saudara sebapak gitu, Ustaz. Dua kemungkinan saja Bu, bisa jadi tidak berhubungan dulu untuk jaga-jaga diri dari dia, namun bisa jadi dia serang juga Bu. Maka solusi yang kedua, datangi, bicara baik-baik, terus diawali dengan kasih dia sesuatu, kasih hadiah, karena kalau dikasih sesuatu biasanya akan lebih melembutkan hati. Gitu ya Bu ya. Cukup Bu, siapa tadi? Bu Rini. Enggak nanya lagi. Cukup. Ada ya. Ustaz. Kemudian Ustaz masih bisa bertanya? Ya, silakan. Halo? Ya, silakan Bu. Oh iya, bagaimana sih Ustadz cara kita kayak mengendalikan diri gitu, kalau kadang kita udah tahu nih ilmunya Ustadz, kalau kita lihat teman kita misal dapat nikmat yang kalau kadang kita lihat hidup kita kayak gini-gini aja terus, gimana sih Ustadz mengendalikan hati kita ini, kita terus qanaah begitu, terima yang Allah kasih kayak gitu, Ustadz. Mungkin ada ininya nanti biar banyak ngaji, nanti insya Allah jadi ibu yang qanaah. Banyak ngaji aja, pengaruh dari ngaji itu nanti ada. Oh baik Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fiik, sehat selalu Ustadz. Makanya ibu-ibu yang hadir kali ini tuh ibu-ibu yang qanaah.
Leres mboten, Bu? Alhamdulillah. Pulang itu nggak banyak protes sama suami. Sampun Ji? Cukup? Ada Satu lagi? Ya baik, satu lagi terakhir. Kalau lapar aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Barakallahu fiik atas ilmunya. Izinkan saya bertanya, bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua kita mengenai hasad ini? Dimana jikalau melihat saudara yang hajat di dunianya selalu terpenuhi, seperti tidak ada ujian hidup, yang saya khawatirkan seperti istidraj. Bukankah itu mengerikan, Ustaz? Yang pertama itu. Iya, yang kedua, dekatkan orang tua dengan pemahaman agama, baru dia bisa sadar kalau hasad nggak benar gitu loh. Dan kemudian kalau dia tidak tercukupi, berarti kalau masih bisa orang tua dicukupi oleh anak-anak lebih bagus, supaya dia tidak melihat orang lain terus. Itu solusinya. Nah, Ustaz. Yang kedua, lalu bagaimana kita menghindari penyakit ain, Ustaz? Di mana sosial media itu maksud kita baik ingin mengajak dalam kebaikan atau memberitahu informasi, tapi malah menimbulkan hasad. Resiko. Kalau di media sosial orang mau hasad, salah dia sebenarnya. Kan kita mau buat baik sesuatu, ada yang senang, ada yang tidak senang kan, Bu. Kalau ibu turuti ada yang tidak senang, ya sudah, nggak jadi dakwah, nggak usah jadi share-share, nggak usah sebar kebaikan gitu. Itu resiko kalau di media sosial. Ada yang nggak senang, ya biasa aja gitu loh. Nah, Ustaz. Gitu. Jazakallah khair. Oh, ya. Baik, demikian kita cukupkan, Ji. Kita ketemu lagi malam Kamis depan jam 7:30 karena Isya sudah lebih maju. Ya, silakan beritahu yang lainnya. Nah, seperti biasa, yang penting datang ke sini sudah vaksin biar demi keamanan kita bersama. Tapi tetap pakai masker dan rajin cuci tangan. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.